Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah perpajakan akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan tentang perpajakan PPh pasal 24. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Cahyawati Ningrum NIM 2019-11118. Kemudian ada Aulia Mustika Putri dengan NIM 2019-11149. Yang ketiga ada Dia Putri Rahmayati Sucipto NIM 2019-11406. Yang keempat ada Febiansyah Bagus Purwadika dengan NIM 2019-11426. Yang kelima ada Aziza S. Munur Hayati dengan NIM 2019-11479. Yang keenam ada Eva Farihatun Nasiroh dengan NIM 2019-11501. Dan yang terakhir ada E.F. Franklin DJ dengan NIM 2020. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan 24 atau biasa sering disebut dengan PPh 24. Nah, pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Nah, PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum dari PPh 24. PPh 24 ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, pajak penghasilan mengatur tentang perhitungan besaran pajak terutang atas penghasilan yang didapat dari luar negeri. Singkatnya, ketika kita mendapatkan penghasilan dari luar negeri, maka ada peraturan pajak dari negara tersebut yang perlu dipatuhi. Pajak yang telah kita bayarkan dapat dikreditkan agar dapat mengurangi besaran pajak yang terutang yang kita miliki di negara kita sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang subjek dan objek dari PPh pasal 24 ini. Nah, dari subjeknya terlebih dahulu, subjeknya ialah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan untuk objek dari PPh pasal 24 ini sendiri yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Rincian sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Ilustrasi studi kasus. Di tahun 2020, PT Nusantara Jaya memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 15 miliar rupiah dan dalam negeri sebesar 30 miliar rupiah. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, PT Nusantara Jaya harus membayar pajak sebesar 15%. Cara menghitung. Yang pertama, menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 45 miliar rupiah. Selanjutnya dapat menghitung total PPh terutang yaitu 15% dikali 45 miliar menjadi 6 miliar 750 juta. Setelah mendapatkan total PPh terutang, maka selanjutnya perlu menghitung berapa jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus berikut ini. Penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 15 miliar dibagi 30 miliar dikali 6 miliar 750 juta. Hasilnya 3 miliar 375 juta.
maka total pajak yang dapat dikreditkan adalah 3.375.000. Jadi, itulah seluruh informasi mengenai PPh pasal 24 yang perlu diketahui apabila memiliki sumber penghasilan dari luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan beberapa lampiran. Lampiran permohonan kredit pajak luar negeri. A. Laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. B. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. C. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh. Direktur Jenderal Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Penggabungan penghasilan. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, ada ketentuan-ketentuan atas penggabungan penghasilan tersebut. Ketentuan atas penggabungan penghasilan. Penghasilan yang berasal dari usaha. Penggabungan penghasilan dilakukan tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham direktur atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh. Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sebagai dengan keputusan Menteri Keuangan. Pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh. Saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. A. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. B. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. C. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Ketentuan kredit pajak luar negeri. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperbolehkan wajib pajak dari luar negeri tersebut. Terima kasih. Pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atau seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan dari yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap.
Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembayaran SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Studi kasus kredit pajak luar negeri PPH 24. Banyak perusahaan, khususnya pengusaha kena pajak yang belum memahami mekanisme yang tepat guna melakukan pengkreditan pajak terhadap besarnya penghasilan kenapa pajak badan yang terutang. Salah satunya menggunakan PPH pasal 24 atau yang biasa disebut KPLN, yakni bila disingkat kredit pajak luar negeri. KPLN diilustrasikan sebuah PTA menanamkan saham di XYZ Co. di Belgia senilai 20%. Saat XYZ Co. melakukan pelaporan Corporate Income Tax atau SPT tahunan badan yang berlaku di negara Belgia, tentu akan dipotong pajak sesuai dengan tarif Corporate Income Tax yang berlaku di negara tersebut. Kemudian karena PTA ikut memiliki saham sebesar 20% di XYZ Co, maka PTA berhak memperoleh dividen. Atas dividen tersebut nantinya dikenakan pajak atas dividen yang berlaku di Indonesia. Nah, pengenaan pajak atas dividen ini yang dijadikan sebagai KPLN dan dapat dimanfaatkan guna mengurangi besarnya KPLN. Dalam rangka mengkreditkan pajak DLN tidak bisa langsung dilakukan saat melakukan pelaporan SPT tahunan badan, tetapi harus melakukan korespondensi dengan cara kantor pelayanan pajak di mana perusahaan berdomisili. Pengajuan pengkreditan pajak luar negeri tersebut harus mendapatkan persetujuan dari kantor pajak terlebih dahulu, baru bisa melakukan pengkreditan PPh atas dividen tersebut. Yang menjadi persoalan adalah apakah setiap perusahaan telah melakukan transaksi yang memicu pengenaan PPh pasal 24? Beberapa perusahaan dalam beroperasional terlibat dalam pemotongan PPh pasal 22, 23, dan 25, sehingga perusahaan tersebut bisa memanfaatkan pengkreditan pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 25 saja. Jika besarnya ketiga jenis pajak penghasilan tersebut dirasa telah membantu mengurangi besarnya PPh terutang badan, tentu perusahaan tidak perlu menambah dari sektor pajak penghasilan dari kredit pajak luar negeri. Namun bila pada perusahaan terdapat PPh pasal 24, tentu sebaliknya dipakai PPh pasal 24 tersebut untuk menekan besarnya laba kena pajak perusahaan. Sebuah perusahaan yang baik tentunya perlu melakukan perencanaan pajak secara maksimal supaya dapat menekan laba kena pajak yang terlampau tinggi. Memang di satu sisi perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan laba yang tinggi dari sisi akuntansi. Namun dari sisi pajak, laba yang tinggi bukan merupakan ide yang cemerlang. Perusahaan harus melakukan semaksimal mungkin supaya laba kena pajak berada pada titik terendah. Besar harapan perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba kena pajak yang kecil karena dana yang available yang perusahaan maintain dapat digunakan sebagai cash flow bagi perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan lain dalam rangka memajukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki konsultan pajak tentu bisa melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga membawa perusahaan pada perusahaan semakin makmur, namun tetap taat dan patuh terhadap kewajiban pajak. Direktorat Jenderal Pajak tetap memperoleh penerimaan pajak dari para pengusaha kena pajak. Namun dari satu sisi, pengusaha kena pajak tetap memperoleh keuntungan secara bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.